Penyelesaian sengketa tanah terkait hak tanah. Latar belakang sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik tanah atas tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang. Hal itu menuntut perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan rakyat, dan yang terutama tentunya kepastian hukum di dalamnya. Pada dasarnya, pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses penyelesaian melalui litigasi. Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu di dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah mati pun masih memerlukan tanah. Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri, sumber pendapatan, kekuasaan, dan hak privilege, dan tempat untuk memuja Sang Pencipta atau nilai sakra budaya. Pengertian mediasi dapat diklasifikasikan dalam 3 unsur penting yang saling kaitan satu sama lain, yaitu A. Ciri mediasi, di mana dalam ciri mediasi tergambar bahwa mediasi berbeda dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya, terutama dengan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peran mediator. Dalam mediasi, seorang mediator berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi persoalan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada pihak untuk mencapai kesepakatan. C. Kewenangan mediator. Mediator dalam menjalankan perannya hanya mempunyai kewenangan untuk memberikan saran atau menentukan proses mediasi dalam pengupayaan penyelesaian sengketa. Pentingnya arti tanah bagi manusia. Di Indonesia sebagai negara agraris memandang perlu mengatur politik hukum di bidang pertanahan. Konsep agraria dalam arti sempit dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, konstitusi kita mengamatkan agar sumber daya alam termasuk tanah dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Politik pertanahan kita ini setidaknya mengalami 2 kali masa penyusunan. Masa penyusunan pertama adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan diundangkannya Undang-Undang RI tahun 1945 pada masa era reformasi. Politik hukum pertanahan diatur dalam bab 14 tentang kesejahteraan sosial yang memuat suatu pasal, yaitu pasal 33 yang diuraikan ke dalam 3 butir, yaitu 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu nomor 5 tahun 1960. Undang-undang yang dilandaskan pada hukum adat ini harus dikembangkan ke dalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan amanat konstitusi, pemerintah membentuk Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu undang-undang yang dilandaskan pada hukum adat ini harus dikembangkan dalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam perjalanan menjalankan amanat tersebut sering terjadi pergesekan atau benturan kepentingan terkait dengan penguasaan atau kepemilikan dan penggunaan tanah. Adanya perbedaan antara yang dicita-citakan dalam konstitusi dengan tataran pelaksanaan telah memunculkan sengketa dan konflik pertanahan di negara yang bercorak agraris ini. Bahwa sebagai bukti kepemilikan atas tanah, negara mengeluarkan 1 sertifikat tanah
untuk satu orang atau satu objek tanah. Dalam kenyataan, satu objek tanah dimiliki lebih dari satu subjek atau dua sertifikat kepemilikan. Permasalahan yang berpotensi memunculkan konflik pertanahan dari sengketa antara lain yaitu masalah konversi tanah bekas hak barat, 2. Masalah penguasaan dan pemilik tanah, 3. Masalah membangun tanpa izin, 4. Masalah batas dan letak bidang tanah, 5. Masalah ganti rugi. Jika sengketa itu terjadi, maka diperlukan solusi yang tepat, mengingat bahwa pertanahan banyak sekali dimensi sosial dipertentangkan, mulai dari hubungan sosial, religi, berkelanjutan komunitas, masyarakat, dan juga harga diri dan martabat para subjek hukum. Berhubungan dengan sengketa pertanahan yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan adat atau masyarakat hukum adat, muncul varian penyelesaian sengketa pertanahan yaitu peradilan adat. Dalam hukum adat ada hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 118B Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilihat dari norma yang mengatur tentang peradilan di Indonesia, maka secara normatif peradilan adat tidak dikenal, tetapi bila dikaitkan dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KK, maka dapat dimungkinkan bila dijadikan sebagai pengadilan khusus atau setidaknya pengadilan ad hoc, karena ekstensi pengadilan adat secara yuridis belum diatur, maka perlu dikaji kemungkinan pengadilan adat dalam perspektif penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Hukum agraria. Goulok Siong memberikan definisi hukum agraria yaitu lebih luas daripada hukum tanah. Tri Antret menyatakan bahwa hukum agraria sebagai bagian dari hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria melakukan tugas mereka. Menurut W.L.G. Lamier bahwa hukum agraria mengandung bagian-bagian daripada hukum privat maupun hukum tata negara dan hukum administratif. Juga dibicarakan sebagai suatu kelompok hukum yang bulat. Pendapat Lamier sama dengan Utrecht bahwa hukum agraria adalah hukum tanah administratif saja, bukan hukum tanah yang ditunduk pada hukum adat. Tujuan pokok Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum adalah sebagai berikut. A. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadaan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. B. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. C. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Undang-Undang Pokok Agraria dimuat adanya beberapa asas hukum agraria nasional sebagai dasar yang menjiwai pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria. Asas-asas Undang-Undang Pokok Agraria tersebut adalah: A. Asas kenasionalan, artinya bahwa seluruh wilayah Indonesia terdiri dari bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah merupakan kekayaan nasional milik bangsa Indonesia yang harus dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran atau kesejahteraan rakyat Indonesia pada pasal 1 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Pokok Agraria. B. Asas kekuasaan oleh negara, artinya negara bukan sebagai pemilik tetapi sebagai organisasi. Kekuasaan tertinggi yang berwenang yaitu A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, dan persediaan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang, bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang yang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. D. Asas kepentingan nasional. Artinya, walaupun hak ulayat diakui keberadaannya dan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan hukum adat, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Juga semua hak atas bumi, air, dan ruang angkasa ditunjukkan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pada dalam pasal 3 dan 5 Undang-Undang Pokok Agraria. E. Asas semua hak atas tanah berfungsi sosial. Artinya semua hak atas tanah tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah, air, dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termaksud kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional. Sengketa pertanahan dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut ketentuan pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian, dan penanganan kasus pertanahan. Sengketa tanah yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak secara luas secara sosiologis maupun politis. Konflik pertanahan yang selanjutnya disingkat konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosiologis maupun politis. Secara umum ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah, antara lain: 1. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya. 2. Bantahan terhadap suatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak. 3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan oleh penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. Cara penyelesaian sengketa atau pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, sebagaimana yang diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam ketentuan pasal 2 mengenai hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan dari negara tersebut adalah berupa: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan kegunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 2. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan persediaan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara umum, media melalui penyelesaian sengketa yang tersedia dapat digolongkan dalam dua bentuk, yaitu melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau sering disebut alternatif. ADR merupakan sebuah pengertian konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang diarahkan pada suatu kesempatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. Mungkin sekian dari hasil saya. Apabila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.